Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin memaparkan hasil materi kami mata kuliah pengembangan bimbingan konselor yang berjudul Pendekatan dan Keterampilan Dasar Konselor. Dosen pengampu Noviana Deswantika. Di sini kelompok kami terdiri dari 6 orang: Amelia Citra, Anissa Alda, Dedi Kurniawan, Emilia Putri Intan, dan Revaldi Oktora. Di sini akan dipresentasikan oleh saudari kami yaitu Anissa Alda. Buat saudari Anissa, tolong silahkan dipresentasikan. Perkenalkan, nama saya Anissa Alda Ramadini. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama yaitu A. Pengertian urgensi konseling dalam setting pendidikan. Bimbingan dan konseling merupakan salah satu komponen dari pendidikan. Mengingat bahwa bimbingan dan konseling adalah merupakan suatu kegiatan dan tuntunan yang diberikan kepada individu pada umumnya dan siswa pada khususnya di sekolah dalam rangka meningkatkan mutunya. Perlu kita pahami terlebih dahulu apa sih perbedaan antara bimbingan dan pendidikan. Pendidikan itu lebih menyangkut pada masalah perorangan atau individu, sedangkan bimbingan banyak menyangkut dengan faktor-faktor di luar individu. Jadi, bimbingan itu dapat dikatakan sebagai suatu bentuk pendidikan. Dalam arti khusus, bimbingan menyangkut semua teknik konseling dan semua macam informasi yang dapat menolong individu untuk menolong dirinya sendiri. Nah, selanjutnya yaitu pertama, fungsi bimbingan dan konseling. Di sini, bimbingan dan konseling memiliki fungsi. Yang pertama yaitu A. Pencegahan atau preventif. Layanan bimbingan dapat berfungsi pencegahan, artinya merupakan suatu usaha pencegahan terhadap timbulnya masalah. Layanan ini diberikan berupa bantuan bagi para siswa agar terhindar dari berbagai masalah yang menghambat perkembangannya. Yang kedua yaitu pemahaman. Maksudnya yaitu fungsi bimbingan dan konseling yang akan menghasilkan pemahaman tentang sesuatu pihak-pihak tertentu sesuai keperluan pengembangan siswa dan agar siswa dapat menyesuaikan dirinya dengan lingkungan secara dinamis dan konstruktif. Yang ketiga adalah perbaikan atau penyembuhan. Fungsi bimbingan yang kuratif yaitu yang berkaitan erat dengan fungsi bimbingan dan konseling yang akan menghasilkan terpecahkannya atau teratasinya berbagai permasalahan siswa, baik aspek pribadi, sosial, karir, maupun belajar. Yang keempat adalah fungsi pemeliharaan dan pengembangan, yang berarti layanan bimbingan dan konseling yang diberikan dapat membantu siswa dalam memelihara dan mengembangkan pribadinya secara mantap, terarah, dan berkelanjutan. Yang kelima yaitu fungsi penyaluran atau distributif, yaitu fungsi bimbingan memberikan bantuan kepada siswa dalam memilih kemungkinan kesempatan yang ada dalam lingkungan sekolah, misalnya kegiatan ekstrakurikuler jurusan, program studi, dan memantapkan penguasaan karir atau jabatan sesuai dengan minat, bakat, keahlian, dan ciri-ciri pribadi yang dimiliki siswa. Yang keenam, fungsi adaptasi atau adaptif, yaitu fungsi bimbingan sebagai pemberi bantuan para pelaksana pendidikan, khususnya konselor, guru, atau dosen untuk mengadaptasikan program pendidikan terhadap latar belakang pendidikan, minat, bakat, kebutuhan, serta kemampuan siswa, dan memperhatikan dinamika kelompok. Yang ketujuh, fungsi penyesuaian atau ajuditif. Fungsi bimbingan sebagai pemberi bantuan kepada siswa agar dapat menyesuaikan diri secara dinamis dan konstruktif terhadap program pendidikan, peraturan sekolah, atau norma agama. Fungsi-fungsi tersebut diwujudkan melalui penyelenggaraan berbagai jenis layanan bimbingan dan pendidikan pendukung bimbingan dan konseling untuk mencapai hasil sebagaimana yang terkandung dalam masing-masing fungsi. Setiap layanan dan kegiatan bimbingan dan konseling harus dilaksanakan secara langsung mengacu pada salah satu atau beberapa fungsi tersebut agar hasil yang hendak dicapai secara jelas dapat diidentifikasi dan dievakuasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emilia, MPM 17110002. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan paparan dari Anissa Alda, yaitu urgensi konseling dalam setting pendidikan.
Bimbingan konseling kerap kali kita dengar di dunia pendidikan seperti di SMP sederajat, SMA sederajat. Ketika seorang siswa mendengar kata bimbingan konseling, maka hal pertama yang muncul di benak mereka adalah masalah, sanksi, hukuman, dan sebagainya. Dengan kata lain, bimbingan konseling terkesan menakutkan, bahkan sangat dibenci oleh banyak peserta didik. Proses yang harus terjadi dalam lembaga pendidikan tentu tidak hanya pengajaran ilmu pengetahuan, akan tetapi perbaikan akhlak juga salah satu hal penting yang harus beriringan dengan meningkatkannya pengetahuan peserta didik. Bimbingan konseling atau BK adalah salah satu sarana lembaga pendidikan yang berperan untuk membimbing, mengarahkan, dan memberikan nasihat-nasihat terhadap peserta didik dalam menyelesaikan suatu masalah atau dalam menemukan potensi dirinya. Dari definisi yang telah diuraikan, maka dapat kita ketahui bahwa bimbingan konseling memiliki beberapa peran, yaitu bagi sekolah, bimbingan konseling atau BK sebagai salah satu wujudnya kelengkapan sekolah itu sendiri sebagaimana lembaga pendidikan pada umumnya. BK sebagai sarana yang membantu sekolah dalam mengklasifikasi data siswa dari segi moral, minat, dan bakat. Bagi siswa, BK membantu peserta didik dalam menemukan potensi dirinya atau bakat dan minat, memberikan arahan-arahan kepada peserta didik yang nantinya tertuju pada perbaikan moral, memberikan segala keluh kesah peserta didik. Dengan kata lain, BK sebagai orang tua peserta didik ketika di sekolah. Dari beberapa peran di atas, bahwa bimbingan konseling merupakan komponen yang harus ada dalam lembaga pendidikan. Karena melihat peserta didik yang di suatu waktu mengharuskan adanya arahan, bimbingan, dan di waktu lain mengharuskan adanya teguran, sanksi, dan lain sebagainya. Baiklah, selanjutnya akan dipaparkan oleh Rivaldi. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan pemaparan dari teman saya yang bernama Emi. Pendekatan dan keterampilan dasar konselor. Pengertian keterampilan konseling adalah bentuk skill yang dimiliki konselor atau guru dalam menerapkan praktik-praktik konseling. Keterampilan dasar yang dimaksud di sini adalah keterampilan konseling sebagai salah satu kompetensi dasar guru bimbingan dan konseling di sekolah. Di dalam proses konseling dikenal adanya 3 tahap dan ini harus diketahui oleh konselor sekolah. 3 tahap tersebut adalah tahap awal, tahap pengembangan, dan tahap terminal konseling. Ya, sekian pemaparan dari saya dan akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amalia Citra Ananta, NPM 17110010, mata kuliah pengembangan bimbingan konselor. Judul yang akan kita bahas yaitu pendekatan dan keterampilan dasar konselor, dosen pengampu Noviana Diswantika SPD MPD. Di sini saya akan menjelaskan atau melanjutkan pemaparan dari rekan saya yaitu Rivaldi. Teori dan pendekatan konseling. Teori konseling menurut Milton tahun 1955, konseling merupakan suatu proses yang terjadi dalam hubungan seseorang dengan orang lainnya, yaitu individu yang mempunyai masalah akan tetapi tidak bisa menyelesaikan masalahnya itu sendiri sehingga memerlukan tenaga profesional atau konselor yang telah memperoleh latihan dan pengalaman untuk membantu klien dalam memecahkan masalahnya. Selanjutnya itu ada teori konseling menurut Wahlberg, yaitu konseling adalah bentuk wawancara di mana klien ditolong untuk mengerti lebih jelas tentang dirinya sendiri untuk mengatasi atau memperbaiki kesulitan yang berkaitan dengan lingkungan untuk mengatasi kesukaran penyesuaian terhadap suatu hal. Selanjutnya itu ada teori pendekatan konseling. Di sini ada beberapa teori pendekatan konseling. Yang pertama yaitu konseling psikoanalisa, yang kedua konseling behavioral, yang ketiga konseling yang berpusat pada pribadi, dan yang keempat teori gestalt terapi, kelima konseling psikologi individual, dan yang terakhir adalah konseling keluarga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Intan, NPM 17110044, semester 6.
Mata kuliah pengembangan bimbingan konselor. Dosen pengampu Ibu Noviana Diswantika SPD MPD. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan paparan dari Saudari Citra, yaitu keterampilan dasar konselor. Yang pertama, attending. Keterampilan ini sangat penting karena akan memberikan kesan awal kepada konseli. Attending merupakan penjelmaan dari rasa hormat konselor kepada konseli. Attending merupakan sebuah keterampilan berupa pemberian perhatian secara fisik kepada konseli. Attending ditunjukkan dengan bahasa nonverbal yang membawa arti positif kepada terciptanya positive thinking pada diri konseli. Keterampilan ini dapat meliputi gerakan tubuh, tatapan mata, lingkungan nyaman, dan interaksi yang tidak berlebihan. Yang kedua ada empati. Empati berarti konselor mampu merasakan secara mendalam apa yang dirasakan konseli tanpa kehilangan identitas dirinya sendiri. Empati merupakan kemampuan untuk memahami orang lain sebaik dirinya sendiri. Empati berbeda dengan simpati. Simpati merupakan suatu keterlibatan psikis atau emosi yang berlebihan kepada orang lain. Simpati dapat mengurangi kekuatan dan kemandirian seorang konselor sehingga konselor tidak akan mampu memberikan layanannya secara maksimal. Empati memiliki 3 komponen, yaitu pemahaman dan yang sensitif dan akurat mengenai apa yang dirasakan orang lain, namun ia juga harus mampu membenengi dirinya agar tidak larut menjadi orang lain itu. Pemahaman mengenai situasi sekitar yang mampu menstimulus perasaan tersebut. Kemampuan mengkomunikasikan agar orang lain merasa diterima dan dihargai. Yang ketiga, ada bertanya. Bertanya memiliki tujuan untuk mendapatkan data dari konseli. Konselor dapat mengajukan pertanyaan terbuka dan tertutup. Pertanyaan terbuka merupakan pertanyaan yang memungkinkan orang yang ditanya akan memberikan jawaban secara luas. Contohnya, apa rencana Anda selanjutnya? Sedangkan Pertanyaan tertutup merupakan pertanyaan yang memungkinkan orang yang ditanya akan memberikan jawaban yang sempit. Biasanya ya atau tidak. Misalnya, berapa jumlah saudara kandungmu? Yang keempat ada konfrontasi. Tentunya dalam proses konseling sering kita temukan hal-hal atau kata-kata yang saling bertentangan antara apa yang dikatakan pertama dan apa yang dikatakan kedua, bahkan ketiga dari konseli. Nah, disinilah konselor harus peka. Konfrontasi merupakan keterampilan konselor secara sadar untuk mengemukakan kembali 2 buah pernyataan atau lebih yang saling berbeda atau bertentangan yang disampaikan oleh konseli. Biasanya keterampilan ini ditandai dengan kata-kata, yaitu tadi kamu mengatakan, tapi sekarang bla bla bla. Yang kelima, genuine. Merupakan perilaku jujur terhadap pikiran dan perasaan yang sedang dirasakan yang diwujudkan melalui perkataan dan tingkah laku apa adanya. Misalnya, Bapak kira kamu akan lebih menyayanginya. Yang keenam, parafrase. Merupakan suatu keterampilan dasar dalam konseling yang bertujuan untuk memperbaiki hubungan antar pribadi. Tujuan dari parafrase adalah menyampaikan kepada konseli bahwa konselor bersama konseli dan berusaha memahami konseli. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah di sini saya Dedi Kurniawan ingin melanjutkan paparan dari Putri Intan, yaitu teknik-teknik khusus konseling. Di sini ada latihan asertif. Teknik ini digunakan untuk
melatih klien yang mengalami kesulitan untuk menyatakan diri bahwa tindakannya adalah layak atau benar. Kemudian yang kedua ada desensitisasi sistematis. Di sini merupakan teknik konseling behavior yang memfokuskan bantuan untuk menenangkan klien dari ketegangan yang dialami dengan cara mengajarkan klien untuk rileks. Kemudian ada pengondisian apresi. Teknik ini dapat digunakan untuk kebiasaan buruk, yang dimaksud untuk meningkatkan kepekaan klien agar mengamati respon pada stimulus yang disenanginya dengan kebalikan stimulus tersebut. Stimulus yang tidak menyenangkan yang disajikan tersebut diberikan secara bersamaan dengan munculnya perilaku yang tidak menghendaki kemunculannya. Dan kemudian itu ada pembentukan perilaku model. Teknik ini dapat digunakan untuk membentuk perilaku baru pada klien dan memperkuat perilaku yang sudah terbentuk. Kemudian ada permainan dialog. Permainan dialog itu teknik ini dilakukan dengan cara klien dikondisikan untuk mendialogkan dua kecenderungan yang saling bertentangan. Contohnya kecenderungan orang tua lawan kecenderungan anak. Yang kedua, kecenderungan bertanggung jawab lawan kecenderungan masa bodoh. Yang ketiga, kecenderungan anak baik lawan kecenderungan anak bodoh. Kecenderungan otonom lawan kecenderungan tergantung. Kemudian ada latihan saya bertanggung jawab. Jadi merupakan teknik yang dimaksud untuk membantu klien agar mengakui dan menerima perasaannya daripada proyeksikan perasaannya itu pada orang lain. Misalnya, saya merasa jenuh dan saya bertanggung jawab atas kejenuhan itu. Saya tidak tahu apa yang harus saya katakan sekarang dan saya bertanggung jawab atas ketidaktahuan itu. Yang ketiga itu ada contoh, saya malas dan saya bertanggung jawab atas kemalasan itu. Mungkin itu saja. Kemudian ada kesimpulan dari kelompok kami. Di sini ada beberapa kesimpulan. Yang pertama itu ada teknik dasar yang dapat digunakan untuk membantu konselor dalam menggali perasaan konseli baik dari tingkah laku verbal maupun nonverbal sebagai usaha untuk memahami dirinya dan memahami perubahan yang terjadi dalam kehidupannya. Teknik dasar dalam komunikasi konseling terdiri attending, opening, acceptance, dan lain-lain. Yang kedua itu bimbingan dan konseling merupakan salah satu komponen dari pendidikan kita. Mengingat bahwa bimbingan dan konseling adalah merupakan suatu kegiatan pada khususnya di sekolah dalam rangka meningkatkan mutunya. Yang ketiga ada bimbingan merupakan proses bantuan orang perorangan dalam memahami dirinya sendiri dan lingkungannya. Sedangkan konseling diartikan sebagai suatu proses interaksi yang membantu memahami diri dan lingkungan dengan penuh perilaku dan masa mendatang. Oleh karena itu, kedudukan bimbingan dan konseling di sini sangat penting. Bimbingan dan konseling akan sangat membantu lancarnya proses pembelajaran dalam suatu lembaga pendidikan, apalagi pada masa sekarang ini, di mana para kaum muda sudah banyak sekali mengalami problematika kehidupan. Keadaan seperti ini sangat membutuhkan suatu wadah bimbingan dan konseling, terutama di sekolah. Baiklah, mungkin itu saja paparan dari kelompok kami. Apabila ada salah pemaparan, salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.